Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bima'addatihi wa afadha alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang kemarahan As-Suyuti. Ya jane yo gak ngamuk. Maksudnya kalau dari kesannya itu gitu. Kok masih ada orang yang pendapat berkembang yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Quran secara umum, atau bukan bagian dari masing-masing surah secara khusus, dan masih menyisakan perdebatan gitu loh. Kok masih ada kayak gitu? Nah, saiki As-Suyuti ngewahi dalil-dalil awakeh tentang kui, dan lebih banyak dari yang sudah disampaikan di bab-bab sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Syamah, dari Imam As-Suyuti, qala sampun ngendika Abu Syamah tasawuf Imam Abu Syamah, ngendikane yuhtamalu, dianggap mengandung kemungkinan atau dimungkinkan, ayakuna apa yen to ana zalika apa mengkono-mengkono kejadian yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab sebelumnya ini itu disuruh baca bismillah. Kejadian itu iku waqta ardihi, pada waktu setorannya Nabi SAW ala Jibril, ing atase Jibril. Wujud setorannya bagaimana? Nah, ini dijelaskan. Karena ono sapa Kanjeng Nabi la yazalu iku biasae ora pedhot-pedhot sapa Kanjeng Nabi, yaqra'u iku maca sapa Kanjeng Nabi fi surat, ing dalam satu surat, ila ayyamura, sampai yen to memerintahkan ngawahi perintah hu ing Kanjeng Nabi sapa Sayyidina Jibril, sapa Sayyidina Jibril, malaikat Jibril, bitasmiyati kelawan maca bismillah, sampai Jibril nyuruh baca bismillah. Nabi terus baca setorannya, awali dengan bismillah lagi, wahai Muhammad, sampai nyuruh gitu. Sehingga begitu ada perintah dari Jibril itu, faya'lama moko sehingga moko ngertos sapa Kanjeng Nabi anna surata ing satemene surat qadin qadot iku sudah selesai, teman-teman, wis selesai apa iku surah. Jadi begitu ada Kanjeng Nabi disuruh baca bismillah, berarti akhir surat dan memulai surat baru gitu. Wa abbara, lan mengungkapkan ini yang mengungkapkan kalau ini difa'ili sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengungkapkan itu Kanjeng Nabi. Jadi di beberapa riwayat di atas itu hatta nazala alayya, nah gitu. Karena hatta nazala alayya, nah Nabi mengungkapkan dengan bahasa itu gitu. Wa abarolan, mengungkapkan sapa Kanjeng Nabi bilafzin nuzuli, kelawan lafat an-nuzul, isy'aron, krana memberitahukan bi annaha, kelawan sak temene surah sing diwaca, atau basmalah, atau bi annaha kelawan sak temene surah, karena ini annas surah taqatin qadat. Jadi bi annaha kelawan sak temene surah Qur'anun iku Qur'an, atau bi annaha kelawan sak temene sesuatu yang turun itu Qur'anun adalah turun Qur'an. Atau bisa juga, mohon maaf ini sesuai dengan konteksnya, akan balik dhamirnya ini agak merepotkan. Jadi kalau dilihatnya itu ya kembalinya ini karena konteksnya bismillah, jadi Jibril bitasmiyah juga balik kelawan lafaz
tasmiyah itu. Jadi isy'aron krana memberitahukan bi annaha kelawan sak temene tasmiyah juga bisa iku Qur'anun Al-Qur'an. Dan sesungguhnya ayat bismillah itu adalah Qur'an fi jami'i awailis suwar. Ing dalam sekabehane pira-pira permulaane surah. Wa yuhtamalu dan juga dimungkinkan apa ayakuna yen ta ono al muradu apa ingkang dipun maksud anna jami'a al ayati iku sak temene semua jami'a ayati kulli suratin, semua ayat-ayat setiap surat kanat iku mudun apa kanat iku ono apa jami'a ayati kulli suratin tanzilu iku mudun apa jami'a ayati qabla nuzulil basmalati sadurunge mudune bismillah. Fa idza kamulat di sini diharokati kamalat. Jadi kita lihat kamus dulu. Ya, bisa kamala bisa kamula. Tapi kalau saya yang sesuai kaidah itu karena ini basisnya kamus ya kamala bisa, kamula bisa. Kalau yang berarti sempurna itu rata-rata yang lazim itu mengikuti wazan fa'ula yaf'ul. Jadi mungkin kesan saja yang kesan. Kamalat boleh, kamulat boleh, sama-sama ada dasarnya. Fa idza kamulat moko arikalane sampun sampurno ayatuha apa pira-pira ayate surah nazala moko mudun al Jibril sapa sayyiduna Jibril bil basmalati kelawan nggo bismillah. Jadi kemungkinannya itu dari riwayat-riwayat yang ada ditafsiri oleh Abu Syamah itu, kemungkinan kedua setelah yang pertama tadi itu adalah bahwa semua ayat daripada surat itu turun sebelum turunnya bismillah pada surat itu gitu. Jadi begitu sudah selesai ayat-ayat dalam satu surat, Jibril baru turun lagi membawa bismillah wasta'arodoh dan kemudian mendatangkan sobat Jibril as-surata ing surat yang lain lagi. Faya'lamu moko mengertos sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ing sak temene surah qad khutimat iku teman-teman mesti ditutup apa iku surat atau diakhiri apa iku surat wala yulhaqu lan boten dipun derekaken tidak diikutkan biha kelawan iku surat syai'un apa suci-suci. Jadi sebagai penanda bahwa sebuah surat telah berakhir dan akan berawal surat baru. Jadi bismillah itu. Jadi, dan tidak ada tambahan lagi pada surat itu gitu. Jadi sangat penting perannya bismillah di sini. Jadi selain karena sebagai penanda satu surat sudah selesai, dia juga menjadi penanda dari akhir surat dan awal surat gitu. Ini tafsirannya Abu Syama. Terus kemudian didatangkan lagi oleh Asyuyuti. Jadi hadis bersama komentarnya juga dihadirkan oleh Asyuyuti. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi ulan Imam Al-Baihaqi bisanadin sahihin kelawan sanad sahihin kang sahih an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas as-sab'ul matsani utawi as-sab'ul matsani sebuah istilah ini yang sudah dibahas pada rekaman-rekaman sebelumnya dan pada bab-bab sebelumnya. Iku Fatihatul Kitabi adalah surah Al-Fatihah. Qila den ngendikaaken ana sing takon karena ini kan tujuh al-matsani. Qila terus ada yang tanya fa aina sabi'atu moko iku sing endi as-sabi'u utawi sing nomor 7. Asal nomor 7 sing di kala ngendika sapa Ibnu Abbas bismillahirrahmanirrahim adalah bismillahirrahmanirrahim yang ketujuh itu. Nanti mestinya kan bukan yang ketujuh ngomongnya. Sebagai indikasi bahwa bismillah turunnya belakangan gitu. Indikasinya kayak gitu. Seolah-olah gitu loh, seolah-olah
Padahal kan ayat pertama di surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang masih beranggapan bahwa itu hitungannya itu 6 ayatnya Al-Fatihah itu. Tapi sebutannya kan 7. Nah sing kepitu sing endi Bismillah gitu. Bukan berarti Bismillah itu ayat ke-7, bukan. Tapi hitungan sing pitune iki sing di wong mek 6. Lho pitune ya Bismillah gitu. Ini seolah-olah secara isyarah. Jadi isyaratnya ini menunjukkan bahwa antara lain Bismillah itu surah itu nuzulnya, turunnya itu qoblal basmalah, seperti tadi sudah disampaikan Abu Sama itu. Ini dikomentari oleh pentahqiqnya ini bahwa takhrijannya Ibnu Khuzaimah ini tidak dia temukan gitu. Baik di sahihnya Ibnu Khuzaimah maupun di Sahih Bukhari yang disyarahi oleh Imam Ibnu Hajar itu dalam kitab Ithaful Maharah. Itu enggak ada, hanya kemudian mengajukan kemungkinan si pentahqiqnya itu basmalah itu mungkin disajikan pada kitabnya yang berjudul Al-Basmalah gitu. Tapi menurut pengetahuannya hasba ilmi, sebatas pengetahuan saya katanya sih, komentatornya itu tidak menemukan redaksi itu riwayat akhraja Ibnu Khuzaimah itu. Kalau yang punya pikiran buruk ya Asyuyuti bikin-bikin gitu. Kalau yang asumsinya baik ya enggak, ini adalah keberuntungan bagi kita karena Asyuyuti yang menyelamatkan naskah-naskah itu, karena sudah masyhur kisahnya. Banyak dari kitab-kitab yang dikutip oleh Asyuyuti itu sudah tidak ada wujudnya gitu. Dan Asyuyuti memasukkannya di Al-Itqan. Jadi sesungguhnya Al-Itqan ini yang menjadi perekam naskah yang sudah hilang itu, mestinya gitu. Kalau saya milih yang kedua ini. Wa akhraja ad-Daruqutni lan sampun mentakhrij sapa Imam ad-Daruqutni bisanadin sahihin kelawan transmisi atau sanatan sahihin kang sahih an aliin saking Sayyidina Ali annahu ing satemene Sayyidina Ali iku suila ditakoni sapa Sayyidina Ali anis sabail masani tentang as-sabaul masani faqala maka ngendika sapa Sayyidina Ali alhamdulillahirabbil alamin dan sak piturute faqila maka den ngendikano ditakoni lahu apa sapa kaduwe Sayyidina Ali. Sayyidina Ali keliru saya, sorry. Fakila moko den ngendikano lahu kaduwe Sayyidina Ali apa lafat innama hiya situ ayatin. Innama angin bestine hiya utawi as-sab'ul masani atau Fatihatul Kitab iku situ ayatin 6 ayat. Loh niku rak mung 6 to. Sayyidina Ali ada yang bilang begitu. Faqala terus ngendika sapa Sayyidina Ali Bismillahirrahmanirrahim utawi lafaz Bismillahirrahmanirrahim ayatun itu 1 ayat. Dadi 7 gitu. Selanjutnya yes, marah bener Asyuyuti tekakno kabeh riwayatnya, bahkan sampai yang oleh peneliti yang datang berikutnya naskah itu tidak ditemukan. Dan Asyuyuti diberkahi itu, diberkahi oleh banyaknya referensi yang bahkan orang setelahnya dia itu tidak tahu referensi itu. Ada yang lapuk, ada yang sudah dihancurkan, ada yang hilang entah karena peristiwa politik atau penjajahan peperangan yang ada pada waktu itu. Seperti di awal cerita sebelum masuk Al-Itqan ini kan kondisi politik pada waktu itu kan hancur-hancurnya gitu. Tapi dalam hal keilmuan justru sedang maju-majunya. Wa akhrajalan sampun mentakrid ad-Daruqutni sapa Imam ad-Daruqutni wa Abu Nuaimin lan Imam Abu Nuaim wal Hakim lan Imam Al-Hakim fi tarikhihi ing dalam kitab tarikhnya Imam Al-Hakim bisanadin dhaifin kelawan sanad kang dhaif. Nah, istimewanya lagi di sini Asyuyuti. Dhaif saja dipakai. Tapi mengandung informasi penting. Karena sekali lagi dhaif itu hanya urusan yang informasikan, bukan urusan konten. Bukan urusan konten hadisnya, tapi yang menyampaikan siapa gitu.
termasuk di kitab Ihya itu kan begitu, yang banyak dikritik oleh kalangan-kalangan yang tidak setuju, banyak yang dhaif. Padahal yang dipentingkan itu adalah informasi yang terkandung dalam teks itu, bukan siapa yang membawa teks itu. Kalau istilah dhaif ini kan pada rijalnya, pada rijalul hadisnya. Nah, dengan transmisi atau pensanatan yang dhaif, an-Nafi' saking Imam Nafi' an Ibni Umar saking Imam Ibni Umar, anna Rasulullah ing satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa orang Daruqutni? 3 orang yang meriwayatkan anna Rasulullah ing satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala niku ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Jibril kana ono sapa Jibril Sayyidina Jibril idza ja'ani iku are kalane nekani sapa Jibril ni ing ingsun bil wahyi kelawan wahyu, awwaluma yulqi alayya iku utawi pertama-pertamane barang atau wahyu, yulqi kang menyampaikan sapa Jibril ing ma alayya ing atase ingsun iku bismillahirrahmanirrahim, adalah bismillahirrahmanirrahim. Biasanya Jibril nek teko nang aku iku kelawan nggawa wahyu iku pertama mesti Jibril mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ini umum lagi, lebih umum lagi, jadi tidak di konteks awal surat atau akhir surat, tapi lebih umum lagi. Pokoknya Jibril teko nang aku nggawa wahyu itu mesti pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Ini juga informasi penting. Selain menunjukkan bismillah itu adalah bagian dari Al-Quran, juga menginformasikan tata krama. Sebelum baca Al-Quran itu baca bismillah dulu, informasinya begitu. Jadi secara tidak langsung ngomong, dimanapun kita sampai pada ayat lalu kemudian kita ingin memulai membaca lagi, maka bismillahirrahmanirrahim disyariatkan atau dianjurkan untuk dibaca gitu. Selain informasi bahwa bismillah itu bagian dari Al-Quran. Wa akhrajal Wahidiyyu. Sebelum itu, kalau misalkan suratnya pendek, nah jelas pasti bagiannya ini bismillahirrahmanirrahim dulu, baru turun qul ya ayyuhal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim dulu, baru inna a'taina. Nah ini secara tidak langsung mendukung yang di atas meskipun dhaif. Wa akhrajalan sampun mentakhrir Al-Wahidi, Imam Al-Wahidi min wajhin akhara saking wajah kang lintu, saking sisi yang lain, an-Nafi'in dari Nafi'. Terma wajah sudah disampaikan di atas dari urutan qiraah itu. Di urutan yang pertama, kalau perbedaannya terjadi pada bacaan levelnya di imam, maka itu disebut qiraah. Kalau level perbedaannya terjadi di setelahnya imam, itu disebut thariq. Terus kalau levelnya di bawah thariq itu kemudian disebut wajah, kan gitu level perbedaan. Ya begitu. Min wajhin akhara saking sisi yang lain, an-Nafi'in saking Imam Nafi' an Ibnu Umar saking Imam Ibnu Umar. Kala ngendika sapa Imam Ibnu Umar, nazalat mudun apa bismillahirrahmanirrahim fi kulli suratin ing dalam saben-saben surah. Nah ini dikuatkan lagi oleh Al-Wahidi. Lagi Asyuti didatangkan lagi sama Asyuti. Wa akhrajalan sampun mentakhrir Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi dialogkan Asyuti min wajhin thalisin, dari sisi yang nomor 3. Tadi kan dari awal sebelum Daruqutni kemudian Wahidi, nah ini yang ketiga. Min wajhin thalisin saking sisi kang nomor 3, an-Nafi'in saking Imam Nafi' an Ibnu Umar saking Imam Ibnu Umar. Annahu ing satemene Imam Ibnu Umar kana iku ana sapa Imam Ibnu Umar yaqra'u biasa maca sapa Ibnu Umar Imam Ibnu Umar fi sholati ing dalam salat bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khatama surata qara'ah, wa idza khatama lan arikalane sampun menyelesaikan sapa Imam Ibnu Umar as-surata ing satu surah, qara'a moko maca sapa Imam Ibnu Umar ha ing bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu lan ngendika sapa Imam Ibnu Umar, ma kutibat fil mushafi illa lituqra.
ma kutibat ora den tulis apa bismillahirrahmanirrahim fil mushaf di mushaf illa kejaba lituqra iku kejaba illa kejaba lituqra kanggo den waca apa bismillah. Ya nyapa ditulis gak diwaca. Wong ditulis tujuane kudu diwaca. Ini selain mendatangkan informasi tentang kebiasaan Ibni Umar yang membaca bismillah ketika dalam sholat, ketika mengawali satu surat dan mengakhiri satu surat, maka selain itu beliau juga menginformasikan bahwa bismillah ditulis di mushaf itu tujuannya untuk dibaca gitu. Nih didatangkan lagi sama Asyuti wa akhrajalan sampun mentakhlid ad-Daruqutni usafa Imam ad-Daruqutni bisanadin sahihin kelawan sanad kan sahih an Abi Hurairah saking Imam Abu Hurairah kala ngendika sapa Imam Abu Hurairah qala Rasulullah qala sampun ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tum alhamda faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'tum arekarane maca sira, maksudnya kate maca. Meskipun redaksinya ini fi'il mati, kata kerja lampau, tapi maksudnya ya kate maca. Idza qara'tum arekarane kate maca sira alhamda ing surat alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya al-Fatihah, faqra'u maka kudu maca sira bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim. Alasannya apa? Innaha krana sak temene bismillahirrahmanirrahim atau innaha sak temene surah Al-Fatihah, surah Alhamd, Ummul Qur'ani adalah induknya Al-Qur'an, wa Ummul Kitab lan induknya Al-Kitab, was-sab'ul mathani lan as-sab'ul mathani. Nah, selain redaksi bismillah yang ingin disampaikan, riwayat ini juga ingin menyampaikan namanya adalah as-sab'ul mathani gitu. Wa bismillahirrahmanirrahim lan utawi lafal bismillahirrahmanirrahim iku ihda ayatiha adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Tambah lagi sama Asyuti wa akhrajalan sampun mentakrid Muslimun sapa Imam Muslim an Anasin saking Imam Anas qala ngendika sapa Imam Anas baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina arikalane Rasulullah utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin suatu hari baina al-hurina iku ing antarane hadapan kita, maksudnya ketika ada di hadapan kita id alfa ifaatan, kalau di sini harokati dijadikan maklum tapi maksudnya aktif, kalimat aktif. Kita cari di kamus dulu ya, maklum tetap. Jadi id alfa tiba-tiba alfa tidur sejenak, terlelap saksret gitu. Terjemahnya gimana ini enak? Kalau di kamus itu diterjemahkan terantuk mungkin ya, tidur ringan, jadi terantuk sebentar. Id tiba-tiba alfa tidur ringan atau terantuk sapa Kanjeng Nabi ifaatan kelawan teman-teman tidur ringan. Summa mongko nuli rafa ngangkat sapa Kanjeng Nabi roksahu ing sirahipun mutabassiman hale senyum atau seraya bersenyum faqala terus ngendika sapa Kanjeng Nabi unzilat alayya anifan suratun. Nah, unzilat sampun den turunaken dari Kanjeng Nabi alayya ing atase ingsun anifan citas suratun apa satu surat faqara terus maca sapa Kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Ini apa di awal-awal diskusi di Al-Itqan sudah dipetakan oleh Asyuti tentang nahari sama laili, kalau tidak keliru ya, atau di klasifikasi yang lain. Yang jelas ini sudah dihadirkan di sini oleh Asyuti. Al-haditsu ay al-haditsa ya bisa. Al-haditsu maksudnya ay hadzal hadis. Fahadhil ahaditsu mongko utawi hadis-hadis menika tukti niku memberikan apa hadis-hadis menika at-tawaturul ma'nawiyah. Wis, tiga istilahnya Rabbi Asyuti. Memberikan informasi maksudnya apa iki pira-pira hadis at-tawatur ing kemutawatiran al-ma'nawiyah yang bersifat abstrak. Jadi secara maknawi hadisnya mutawatir.
karena dari banyak jalur, dari banyak tarik menginformasikan hal itu. Bikauniha kelawan ono bismillah Qur'anan iku sebagai Al-Qur'an munazzalan kang den turunake fi awailis surati ing dalem pira-pira pertamane surat. Jadi redaksi yang paling jelas itu menunjukkan bismillah bagian dari awal surat adalah bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Jelas. Terus timbul lagi pertanyaan, kenapa di antara Al-Anfal dan Baro'ah itu kok tidak ada? Nah, itu sudah dijawab. Karena si kejeniusannya Sayyidina Utsman itu karena nggak ada informasinya, ya itu nggak ada perintahnya, nggak ada petunjuknya yang menunjukkan itu. Kalau ini berdasarkan inisiatif saya, ya tak kayak pisan. Misalkan, Kanjeng Nabi biasanya nek modul surat iku ono bismillah biasa. Ning iki kok ora ono. Sampai Nabi wafat pun tidak ada informasi tentang itu. Jadi enggak ditulis itu. Kalau spekulasinya banyak alasannya. Yang karena itu ayat Baro'ah itu surat tentang perang, pembongkaran kemunafikan, sehingga tidak perlu pakai bismillah. Itu silahkan, tidak ada masalah. Tapi karena basisnya ini riwayat, maka tidak bisa menggunakan rasionalisasi seperti itu. Jadi Sayyidina Utsman termasuk di Tartibus Suwar itu Asy'ati ngomong begitu, betapa jeniusnya Sayyidina Utsman itu. Nggak ada informasinya, nggak ada petunjuknya, dan nggak ada yang protes. Tidak ada yang protes di kalangan para sahabat. Memang sudah maklum seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Minal muskili, ada nih kemuskilannya. Sudah banyak ada yang protes itu, sudah dikuatkan oleh Asy'ati dengan pernyataan terakhir tu'tit tawatur al-ma'nawiyah. Ini sebenarnya sudah mutawatir secara maknawi. Dan bukti fisiknya yang masih bisa dinikmati riwayatnya itu ya tentang inna a'tainakal kautsar. Ini masyhur, riwayatnya masyhur Imam Muslim. Itu ternyata ada yang ngomong yang berlawanan dengan kesimpulan itu gitu. Makanya disebut muskil. Wa minal muskililan iku setengah saking kemuskilan atau hal yang muskil ala hadzal asli ing atase pokok menika, maksudnya dasar rumusan ini. Ma utawi barang dakaro ingkang nyebutaken huteng ma'al Imam Fakhruddin apa sapa Imam Fakhruddin ing dalem tafsirnya Ar-Razi. Saya ulangi lagi, wa minal muskili ala hadzal asli lan iku setengah saking kang memuskilkan atau bikin masalah perlu dijawab ala hadzal asli ing atase pokok menika, rumusan dasar menika, bahwa hadis ini menunjukkan kemutawatiran bahwa bismillah adalah bagian dari awal surat. Ma utawi barang dakaro ingkang sampun menyebutkan hu ing ma sapa al imamu Imam Fakhruddin dalam tafsirnya Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ini qala ngendika sapa Imam Fakhrur Razi, nukila diriwayatkan atau ditransmisikan fi ba'dil kutubil qadimati ing dalam sebagian pira-pira kitab al-qadimati kang wis suwe klasik. Napa sing dinukil atau ditransmisikan opo anna bin Mas'udin sak temene Ibnu Mas'ud kana iku ana sapa Ibnu Mas'ud yungkiru biasa ngingkari sapa Ibnu Mas'ud kauna suratil Fatihati wal muawwidhataini minal Qur'an ing ana surat Al-Fatihah wal muawwidhatain minal Qur'an iku setengah saking Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud mengingkari surat Al-Fatihah, surat Al-Muawwidhatain sebagai bagian dari Al-Quran. Ibnu Mas'ud tidak, artinya Ibnu Mas'ud mengingkari surat Al-Fatihah. Ini sudah didiskusikan sebenarnya di sebelumnya ketika membahas Tartibus Suwar, karena punya Ibnu Mas'ud jumlah surat dan urutannya itu agak sedikit berbeda. Ini muskil ini, kok ada riwayat yang
menyatakan bahwa Ibnu Mas'ud mengingkari Al-Fatihah dan Muawwidzatain bagian dari Al-Qur'an. Wa huwa lan utawi anna Ibnu Mas'udin ini, riwayat ini maksudnya, fi ghayatis su'ubati iku ono ing dalam puncak kesulitan. Maksudnya ini sulit sekali, sulit dipercaya gitu maksudnya. Li anna krana sak temene kita ingkulna iku lamun ngucap sapa kita innan naqlal mutawatir kana hasilan. Innan naqla sak temene transmisi atau riwayat al mutawatir kang mutawatir iku kana ono apa iku naqlal mutawatir hasilan iku wis terjadi fi asri sahabati ing dalem masa sahabat bikauni dalika kelawan ono mengkuno surat Al-Fatihah dan Muawwidzatain minal Qur'an iku setengah saking Al-Qur'an. Jika kita katakan demikian, fa ingkaru moko utawi ngingkari an-naqlul mutawatir itu yujibu memastikan apa itu ingkar al-kufra ing kekafiran. Berarti kafir dong kalau kita menerima ini gitu. Wa ing kulna lan lamun ngucap kita lam yakun hasilan ora ono apa iku naqlal mutawatir hasilan terjadi fi dzalika zaman di pada zaman itu. Kalau kita berucap sebaliknya bahwa kesepakatan atau naklul mutawatir itu tidak terjadi, maka fa'il zamu moko dadi lazim annal qur'ana apa sak temene Al-Qur'an laisa iku ono apa Al-Qur'an bi mutawatirin kelawan iku mutawatir fil asli ing dalam asale. Kalau kita berkata sebaliknya bahwa kesepakatan sahabat itu belum terjadi, naklal mutawatir itu tidak ada pada waktu sahabat. Kalau kita bilang kayak gitu, ini pasti Quran bukan tidak mutawatir kalau gitu ini muskil ini. Qala ngendika sapa Imam Fakhrul Razi selanjutnya wal aghlabu ala dhanni utawi kang paling dominan ala dhanni ing atase dugaan paling kuat anna naqla hadzal madhhabi an Ibnu Mas'udin iku sak temene transmisi madhab ini an Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud. Jadi ungkapan tadi yang dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud itu klaim bahwa Ibnu Mas'ud itu mengingkari Al-Fatihah itu iku naklun batilun adalah transmisi yang batal itu palsu atau apa. Wabihi yakhlusu al-khalasu an hadhil uqdah wabilan kelawan pernyataan menika aglab ala dhanni ini yahsulu dadi hasil al-khalasu apa terlepas an hadhil uqdati saking ikatan masalah menika, jadi kerumitan ini. Jadi katanya Fakhrul Razi satu-satunya yang bisa melepaskan kita dari kerumitan semacam ini riwayat bahwa Ibnu Mas'ud mengingkari itu, ya riwayat ini batal karena bertentangan dengan an-naqlul mutawatir. Wa kadza qala al-qadhi Abu Bakar wa kadzalan kaya dene iki kala ngendika sapa al-qadhi Imam al-Qadhi Abu Bakar ngendikane lam yasihha anhu annaha laysat biqur'an. Lam yasihha ndak sahih anhu saking Ibnu Mas'ud annaha apa sak temene Fatihah dan Muawwidzatain itu laisat ora ono apa Fatihah lan sak piturute iku bi Qur'anin kelawan Al-Qur'an. Iku Al-Qur'an. Jadi tidak sah kalau ada riwayat semacam itu dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud katanya Abu Bakar, Al-Qadhi Abu Bakar. Wala hufidzolan ola den apal, maksudnya den apal maksudnya diingat. Apa iku riwayat anhu saking Ibnu Mas'ud. Innama angin pesini hakka hawa asqataha min mushafihi ingkaron li kitabatiha. Innama angin pesini hakka menghapus. Saya carikan artinya sih. Menggosok maksudnya menghapus. Sapa Ibnu Mas'ud, Imam Ibnu Mas'ud ha ing iku Al-Fatihah lan Muawwidzatain wa asqata lan menggugurkan sapa Ibnu Mas'ud ha ing Fatihah lan Muawwidzatain min mushafi dari mushafnya Ibnu Mas'ud ingkaron li kitabatiha. Karena mengingkari li kitabatiha ing tulisane. Lajah dan duduk nentang li kauniha krana onoe Fatihah lan Muawwidzatain Qur'anan sebagai Al-Qur'an. Kalaupun di mushafnya Ibnu Mas'ud itu tidak ada, itu beliau menghapus tidak atas dasar mengingkari bahwa Fatihah dan Muawwidzatain bukan bagian Al-Qur'an, bagian dari Al-Qur'an, tidak mengingkari itu. Tapi mengingkari penulisannya saja. Nah, mengingkari tulisannya iki gak layak ana ning kene iki. Tulisannya tok. Di pembahasan sebelumnya sudah disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud meninggalkan menulis Al-Fatihah dan Muawwidzatain karena sudah jadi sesuatu yang umum,
dan tidak mungkin dilupakan, mengingat fungsi utama daripada tulisan itu adalah supaya diingat. Sementara fenomena Al-Fatihah dan Al-Mu'awwidhatain ini nggak mungkin orang lupa, sudah nggak mungkin orang lupa karena sudah begitu masyhur dan umum dan dipakai setiap sholat 17 kali, nggak mungkin lupa, makanya nggak dihapus. Makanya dihapus sama Ibnu Mas'ud gitu, bukan karena mengingkari itu bagian dari Al-Quran. Ini harmonisasi yang dilakukan oleh Al-Qadhi Abu Bakar. Alasannya kenapa? Li'annahu krono sak temene sa'an kanat ono as-sunnatu indahu alla yaktuba fil mushafi illa ma amaran nabi. Karena kanat ono iku ono as-sunnatu apa as-sunnah, tradisi pada waktu itu indahu ing dalem ngersane Ibnu Mas'ud iku alla yaktuba yen to ora nulis sapa Ibnu Mas'ud fil mushafi ing dalem mushaf illa kejaba ma ing barang amara kang merentahno sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi isbati kelawan netepno ma fihi ing dalem mushaf. Jadi tradisinya waktu itu yang dilakukan Ibnu Mas'ud itu adalah dia hanya menulis yang diperintahkan. Kalau tidak diperintahkan sama Nabi ya mungkin kemungkinan, karena saya juga nggak tahu ya, karena kemungkinan saja Ibnu Mas'ud memang tidak disuruh untuk nulis Al-Fatihah sama Mu'awwidhatain gitu. Walam yajidhu kutiba dzalika. Walam yajid lan boten nemu sapa Ibnu Mas'ud hu ing Al-Quran gitu saja sudah. Kutiba iku den tulis. Ini ada yang ya, kutiba iku den tulis dalika apa mengkono Fatihah lan sak piturute iku. Jadi yang pertama Ibnu Mas'ud tradisinya itu hanya menulis yang diperintah untuk ditulis. Yang kedua, Ibnu Mas'ud tidak menemukan Fatihah dan Mu'awwidhatain ditulis. Wala sami'ahu amaro bihi, wala sami'alan ora krungu sapa Ibnu Mas'ud hu ing Kanjeng Nabi amaro iku merintahna sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan nulis Al-Fatihah lan Mu'awwidhatain. Jadi kira-kiranya begitu pendamaiannya lah, karena nggak mungkin Ibnu Mas'ud levelnya Ibnu Mas'ud mengingkari Al-Fatihah. Dan itu apalagi sudah didukung an-naqlul mutawatir gitu. Kalau ada yang menyatakan sebaliknya, jelas itu riwayat yang batal dan tidak bisa diterima atau mengada-ngada. Karena memang aneh sendiri Ibnu Mas'ud ini. Ya, jasanya besar sekali, sangat besar. Karena sikap nyelenehnya itu, dia punya jasa membaca Quran dengan qiraah tafsiriyah seperti yang di Jalalain itu. Meskipun di sini diriwayatkan bukan dari Ibnu Mas'ud, tapi di Jalalain disebutkan qiraahnya Ibnu Mas'ud. Walahu akhun wa ukhtun min ummin, lah kata-kata min ummin itu kan jasanya besar. Mungkin karena nyeleneh-nyelenehnya itu ada yang memanfaatkan itu sehingga timbul riwayat bahwa Ibnu Mas'ud mengingkari Al-Fatihah dan Al-Mu'awwidhatain gitu. Kira-kiranya gitu. Wa qala lan ngendika An-Nawawi sapa Imam An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab ing dalam Syarah Al-Muhadzab. Ajma'a sampun Nawawi Abu Zakaria siapa ini ya? An-Nawawi Al-Majmu' ya, kitabnya Al-Majmu', Muhadzabnya 2 jilid, Majmu'nya 30 jilid. Itu ngendika Imam An-Nawawi itu ajma'al muslimun ala annal mu'awwidhatain wal fatihata minal Qur'an. Ajma'a sampun sepakat, sampun berijma' al muslimuna sapa wong Islam ala annal mu'awwidhatain ing atase satu meneh surat al mu'awwidhatain al falak sama an-nas wal fatihata lan al-Qur'an lan al-fatihah minal Qur'ani sebagian dari Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an. Wa annaman lan juga mufakat orang-orang Islam itu annaman maksudnya bukan orang Islam level orang umum, ulamanya. Annaman sak temene siapa saja jahadaiku menentang sapa man minha saking al-mu'awwidhatain lan Fatihah nggih. Wa annaman lan ing sak temene sapa wong jahat kang nentang sapa man minha saking Al-Fatihah lan Mu'awwidhatain sayan ing suwiji-wiji menentang eksistensi Al-Fatihah dan Al-Mu'awwidhatain sebagian dari Al-Qur'an, itu ditentang kafaro maka kafir sapa man. Jadi hukumnya dianggap kafir. Wa manukila an Ibnu Mas'udin, lah ini yang disampaikan.
Wa manukilalan nopo mawon, maksudnya riwayat nopo mawon nukila kang den nukil apa mah ditransmisikan apa mah Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud iku batilun batil. Jadi riwayat yang batal laisa kang ora ono apa sing batil bisahihin kelawan barang kang sahih. Maksudnya bukan riwayat sudah batil disifati lagi enggak sahih gitu. Batil enggak sahih. Karena untuk apa namanya? Menghilangkan dugaan bahwa batil itu ada yang sahih. Jika penguat lagi laisa bisahihin enggak sahih belas. Bahkan Ibnu Hazm waqala lan ngendika sapa Ibnu Hazm Imam Ibnu Hazm fil Muhalla ing dalam kitab Al Muhalla hadza kadzibun ala Ibnu Mas'udin, hadza utawi riwayat menika yang menyatakan Ibnu Mas'ud itu mengingkari Al-Fatihah dan Al-Mu'awwidzatain kadzibun adalah kebohongan ala Ibnu Mas'udin atas nama Ibnu Mas'ud maudhu'un yang dipalsukan. Wa innama sahha lan angin besine sahha sahih anhu saking Ibnu Mas'ud qiraatu Asimin an Zurri anhu apa qira'a Imam Asim anzurin saking Imam Anzirin saking Imam Zir anhu dari Ibnu Mas'ud wa fiha lan iku ing dalem qira'ahnya Asim dari Zur dari Ibnu Mas'ud itu dari Zir Anzirin saking Azzirin anhu saking Ibnu Mas'ud wa fiha lan iku ing dalem qira'ahnya Imam Asim yang diriwayatkan dari Zirin dari Ibnu Mas'ud al-mu'awwidhatani utawi al-mu'awwidhatani dua surat Al-Falaq dan An-Nas wal Fatihatu lan Al-Fatihah. Itu ini yang sahih. Riwayatnya ada. Kalau soal fakta bahwa di naskahnya Ibnu Mas'ud, mushafnya Ibnu Mas'ud tidak disebutkan, itu tidak lantas mengindikasikan bahwa Ibnu Mas'ud mengingkari Al-Fatihah, Al-Mu'awwidhatain sebagian dari Al-Quran, bagian dari Al-Quran. Tidak lantas ditafsiri begitu. Karena banyak kok yang nggak ditulis tapi dia nggak mengingkari itu. Perkaranya adalah tadi sudah disampaikan, tradisinya itu Ibnu Mas'ud hanya menulis apa yang disuruh nulis. Kalau yang tidak disuruh ya enggak gitu. Apalagi kepentingan atau fungsi dari tulisan itu sebenarnya adalah menjaga ingatan. Jika ingatannya sudah terjaga dan sudah umum menjadi tradisi orang-orang pada waktu itu, ya tidak perlu ditulis gitu. Itu fungsi catatan, saya kira itu memang supaya selain karena supaya dibaca, supaya tidak hilang juga gitu. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar fi Syarhil Bukhari, dalam syarah Imam Al-Bukhari, syarahnya Sahih Bukhari, ngendikan Imam Ibnu Hajar qad sahha teman-teman wis sahih an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud ingkaru zalika apa mengingkari zalika mengkono-mengkono Al-Fatihah wal Mu'awwidzatain. Jadi kalau di syarahnya Bukhari Ibnu Hajar bilang bahwa Ibnu Mas'ud itu mengingkari, ini kok jadi ragu saya tak lihat perbandingan anunya. Saya lanjutkan. Ini Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud siapa? Imam Asyuti ini mendatangkan yang menyatakan riwayat itu sahih memang. Jadi kalau dari tadi itu sudah di syarah Muhadzab di apa bahwa syarah itu adalah batil. Dan Asyuti mendatangkan apa namanya, nanti akan dikasih solusinya. Ini perkorotoi. Kalau Imam Ibnu Hazm masih menyatakan Ibnu Mas'ud tidak ngomong kayak gitu. Tapi bagaimana dengan Ibnu Hajar? Ibnu Hajar ini menyatakan bahwa riwayat itu benar. Lah ini nanti ada solusinya. Saya baca lagi. Qad shahha teman-teman misahih an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud ingkaru dzalika apa mengingkari mengkono-mengkono Fatihah lan Mu'awwidzatain. Fa akhraja ini lebih detail daripada uraiannya Asyuti daripada yang di bab-bab sebelumnya tentang Fatihah di urutan tartibus suwar. Didatangkan di sini oleh Asyuti problemnya. Karena riwayat ini lebih layak daripada diletakkan di tartibus suwar. Saya kira begitu maksudnya. Saya lanjutkan. Fa akhraja moko mentakhrij sapa Imam Ahmadu wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban anhu saking Ibnu Mas'ud annahu sak temene ing sak temene Ibnu Mas'ud kana iku ana Ibnu Mas'ud la yaktubu iku biasa ora nulis sapa Ibnu Mas'ud al mu'awwidzatain ing mu'awwidzatain fi mushafi ing dalem mushafnya. Al-Fatihah ndak katut. Tapi di sini yang dinyatakan
Imam Ahmad dan Ibnu Hibban itu menyatakan bahwa Ibnu Mas'ud tidak menulis al-mu'awwidhatain di mushafnya. Terus lagi wa akhrajalan sampun mentakrid Abdullah ibnu Ahmad sapa Abdullah ibnu Ahmad fi ziyadatil musnad ing dalem pira-pira tambahane kitab al-musnad wa Tabrani lan Imam atau yang lan uga mentakrid sapa Imam at-Tabrani wa Ibnu Mardawaihi lan Imam Ibnu Mardawaihi min tariqil A'masy saking jalur Imam al-A'masy an Abi Ishaq saking Abi Ishaq an Abdurrahman saking Abdurrahman Yazida Abdurrahman namanya Yazid an-Nakhai An-Nakhai kala ngendika sapa Abdurrahman Yazid An-Nakhai kana ono Abdullah bin Mas'udin sapa Imam Abdullah bin Mas'ud yahuku iku menghapus sapa Abdullah bin Mas'ud al-mu'awwidhataini ing surat Al-Falaq lan An-Nas min masahifi dari pira-pira mushaf Ibnu Mas'ud wa yakulan ngendika ngucap sapa Ibnu Mas'ud mengomentari berkomentar innahuma sak temene dua surat itu al-mu'awwidhatain iku laisata ora ana apa loro karone min kitabillahi dari Al-Qur'an. Jadi Ibnu Mas'ud ngomong kayak gitu lah kan aneh. Dari tadi ngomong Muslim sudah sepakat bahwa riwayat itu batil. Nah ini sementara riwayat-riwayat masih ada semua. Nah mungkin ini riwayat-riwayat yang dianggap batil itu. Kalau dari tadi kan kita nggak tahu bahwa kok ada riwayat menyatakan Ibnu Mas'ud mengingkari Al-Fatihah dan Al-Mu'awwidhatain itu. Nah, tapi dari tadi sudah dikasih statement bahwa riwayat-riwayat itu adalah batil. Mungkin ini memberi contoh-contoh riwayat yang menyatakan bahwa Ibnu Mas'ud itu mengingkari itu. Wa akhrajalan sampun mentakrid Al-Bazzar sapa Imam Al-Bazzar wa Tabrani lan Imam At-Tabrani min wajhin akhara dari wajah yang lain atau dari sisi lain anhu dari Ibnu Mas'ud annahu ing sak temene Ibnu Mas'ud kana iku ana sapa Ibnu Mas'ud yahuku iku menghapus sapa Ibnu Mas'ud al-mu'awwidhataini ing surat al-mu'awwidhatain minal mushaf dari mushaf wa yaqulu lan ngendika sapa Ibnu Mas'ud innama umiran nabiyyu ayyu ta'awwadza bihima innama angin pestine dari Ibnu Mas'ud umira diperintahno an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an ayyu ta'awwadza ing yen ini bacanya keliru, yang insya Allah lebih tepat adalah ayyata awwada yang yanto berta'awud atau minta perlindungan sapa Kanjeng Nabi bihima kelawan al mu'awwidhatain itu. Ya, jadi dari sini ucapannya Ibnu Mas'ud ini menyatakan masih belum secara tegas menyatakan itu bukan Al-Quran, tapi Ibnu Mas'ud itu hanya mengatakan bahwa Nabi itu hanya diperintah untuk minta perlindungan melalui medium dua surat itu. Jadi makanya saya menghapus karena ini penilaiannya dari riwayat ini, karena itu bukan bagian dari Al-Quran gitulah kira-kira, mengindikasikan itu. Tapi sebenarnya apakah riwayat ini benar atau tidak, saya tidak punya akses ke sana, tidak punya pengetahuan sampai ke sana. Saya baca saja dulu. Yang penting ungkapannya Ibnu Mas'ud itu Nabi gur dikongkon berta'awudz menggunakan dua surat itu. Wakana lan ono sopo Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud layak rok niku ora maca sapa Ibnu Mas'ud bihima ing surat al-mu'awwidhatain. Asani duha utawi sanad-sanadnya hadis ini sahihatun adalah sahih lai piye. Kala ngendika sapa Al-Bazzar Imam Al-Bazzar lam yutabi Ibnu Mas'udin, katanya Imam Al-Bazzar lam yutabi ora melok Ibnu Mas'udin ing Imam Ibnu Mas'ud ala dzalika ing ngatasi mengkono-mengkono pernyataan atau mengkono-mengkono sikap ahadun sapa suwiji-wiji minas sahabati dari sahabat. Ini mengatakan Ibnu Mas'ud ini ahadun sapa suwiji-wiji minas sahabati dari sahabat, tidak satu sahabat pun mengikuti sikap Ibnu Mas'ud itu. Waqad sahha, tapi juga ada sahih lagi, waqad sahha lan teman-teman wis sahih annahu sapa sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a iku maca sapa Kanjeng Nabi huma ing al-mu'awwidhatain fi sholati ing dalam salat. Jadi konsekuensi hukumnya kalau bilang nggak dibaca itu berarti kalau membaca itu di dalam Al-Quran masih tidak membaca dua surat itu di dalam sholat itu tidak dihukumi sebagai sudah baca Al-Quran. Tapi faktanya ada riwayat yang sahih juga bahwa Kanjeng Nabi baca keduanya itu di dalam sholat.
Lah ini komentarnya kemudian. Qala Ibnu Hajarin, qala ngendika sapa Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar salahnya Bukhari. Fa qaulu man maka utawi komentare wong kala kang ngucap sapa man innahu sak temene riwayat-riwayat tadi itu kadzibun adalah kebohongan alaihi atas nama Ibnu Mas'ud mardudun ditolak. Jadi yang menyatakan bahwa itu riwayat bohong ditolak juga. Wa ta'nu lan utawi menuduh buruk, maksudnya wa ta'nu lan utawi nuduh atau nyacat fi riwayat yang dalam pira-pira riwayat as-sahihat yang sahih bi ghairi mustanadin kelawan tanpa dasar layuk balu iku ora den terima apa ta'nu bal bari riwayat utawi pira-pira riwayat sahihatun iku sahih wa ta'wilu muhtamalun tapi utawi takwile maksudnya itu apa gitu. Karena ada apa namanya sudah ada kaidahnya bahwa sahabat itu tidak mungkinlah mengingkari sesuatu yang sudah mutawatir sebagai Al-Quran. Ini yang menjadi problem itu, karena ada apa ini kaidah, bisa dibilang kaidah, nggak mungkinlah para sahabat itu begitu gitu. Tapi apa namanya wa ta'wilu muhtamalun utawi takwil muhtamalun itu masih dianggap dimungkinkan, masih bisa ditakwil, tapi untuk melindungi kehormatan sahabat, saya kira gitulah. Jadi karena ada masa sahabat begitu ya, untuk menghindari itu, jadi maka perlu ditakwil. Qala ngendika sapa Imam Ibnu Hajar waqat awwalahul qadhi wa ghairuhu ala ingkaril kitabati. Nah, ini ditakwilnya. Kalaupun itu sahih, kalaupun tidak serta-merta mengatakan riwayat batil. Jadi Asyuti seolah-olah menggugat pendapat yang menyatakan bahwa riwayat bahwa Ibnu Mas'ud mengingkari Al-Fatihah dan itu mengingkari Al-Fatihah dan Muawwidzatain itu adalah riwayat yang batil. Asyuti menggugat tidak batil, itu riwayatnya sahih itu. Jadi kemungkinan berikutnya adalah ditakwil gitu, supaya kehormatan sahabat tetap terlindungi. Waqat awwala ngajarene Imam Ibnu Hajar waqat awwalalan teman-teman sampun mentakwil atau mengganti dengan maksud lain, mengganti dengan kosakata lain yang lebih pantas untuk para sahabat. Awala sampun mentakwil hu teng riwayat-riwayat itu tadi yang sahih-sahih itu Al-Qadhi sapa Imam Al-Qadhi Abu Bakar yang dimaksud Al-Qadhi Al-Baqilani, karena tadi juga ada Qadhi juga. Yang di sini sudah dikomentari, itu yang dimaksud adalah Al-Qadhi Al-Baqilani. Wa ghairu lan lintuni Al-Qadhi Al-Baqilani ala ingkaril kitabati ngatasi pengingkaran tulisan kama kaya dene keterangan sabako kang wis kepungkur tadi sudah disampaikan sama Syuuti. Jadi yang dimaksud ngingkari itu bukan ngingkari eksistensi Al-Fatihah dan Muawwidzatain bagian dari Al-Qur'an, tapi mengingkari penulisannya berdasarkan tradisi bahwa as-sunnahnya indahu menurut Ibnu Mas'ud itu dia hanya menulis yang diperintahkan untuk ditulis, kalau yang tidak diperintahkan ya enggak gitu. Jadi yang dimaksud adalah ingkarul kitabah. Qala ngendika sapa Imam Ibnu Hajar wa huwa ta'wilun hasanun, dan utawi takwilan menika takwilun hasanun adalah takwil yang bagus, illa hanya saja anna riwayat as-sharihata satamene pira-pira riwayat as-sharihata yang transparan, tidak mengandung isyarat, transparan menyatakan alati kang zakartu wis nyebutaken sapa ingsun ha ing alati tadfa'u iku menolak apa iku alati apa iku riwayat as-sahihah dzalika ing mengkunu takwil haitsu jaa fiha haitsu ing dalam sekiranya jaa teko fiha ing dalam riwayat-riwayat itu apa lafat wa yaqulu innahuma laisata min kitabillah. Ini ungkapannya Ibnu Mas'ud wa yaqulu ngendika sapa Ibnu Mas'ud innahuma laisata min kitabillah. Jadi takwil itu bertentangan dengan naskah sharihnya, bertentangan dengan redaksi tekstualnya. Jadi seolah-olah nggak punya kemungkinan ditakwil seperti itu gitu. Jadi apa namanya Ibnu Hajar, innahuma laisata min kitabillah. Ibnu Mas'ud ngomong apa ngendika nek Muawwidzatain itu bukan kitab Allah, bukan bagian dari Al-Qur'an. Al-Fatihah masyhur, ini Al-Muawwidzatain mengerucut, jadi mengerucut ke Al-Muawwidzatain.
Kalau tadi kan ada yang bilang Fatihahnya juga yang bukan dari kitab Allah. Qala ngendika sapa Ibnu Hajar, ini ditakwil lagi. Nanti kalau takwilan tadi itu dibilang takwil hasan, itu bertentangan dengan riwayat yang transparan, yang tekstualnya saja sudah menyatakan bahwa Ibnu Mas'ud memang enggak percaya, menyatakan bahwa Muawwidzatain bukan termasuk dari Al-Qur'an. Terus memberi tawaran Ibnu Hajar. Kala ngendika sapa Ibnu Hajar, wa yumkinu hamlu lafzi kitabillah wa yumkinu lan mungkin hamlu lafzi kitabillah apa nggawa lafaz kitabillah alal mushafi ing atase mushaf. Jadi kalaupun mungkin ditakwil, takwilannya tawaran saya. Jadi kitabullahnya itu. Jadi redaksinya bukan minal Quran, tapi kitabullah. Kitabillah yang ditakwil. Jadi pengertian kitabillah itu dibatasi pada mushaf itu. Fayatimmu mongko dadi sampurna at-ta'wilul madzkuru apa takwil sing sudah disebutkan itu. Jadi ingkarul kitabah. Jadi yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud itu adalah masalah penulisannya, bukan bahwa Al-Mu'awwidzatain itu bagian dari Al-Qur'an. Bukan itu yang diingkari, tapi tulisannya. Dan itu baru sempurna takwilan semacam itu jika makna kitabullah itu dibatasi pada mushaf. Jadi bukan Al-Quran secara menyeluruh, tapi itu yang dimaksud adalah mushaf. Kembali lagi, karena mushaf enggak, Ibnu Mas'ud enggak nulis di dalam mushafnya. Fayatimmu takwilul madhkur, maka takwil yang dibilang takwilun hasanun itu menjadi lebih sempurna gitu. Ya, lagi-lagi tetap ini adalah upaya-upaya ulama untuk menjaga kehormatan Ibnu Mas'ud itu, karena bagaimanapun juga nyelenehnya Ibnu Mas'ud, dia punya kontribusi besar gitu. Jadi akhlaknya para ulama itu begitulah. Qala ngendika sapa Imam Ibnu Hajar, lakin man ta'ammala siyaqut turqil madhkurati istabada hadzal jam'ah. Digugat maneh. Lakin tetapi man utawi sapa wonge ta'ammala yang merenungkan sapa man siyaqut turuki ing pira-pira konteksnya pira-pira thariq, konteksnya pira-pira jalur periwayatan al-madhkurati kang wis disebut istabada, yakti bakal nganggep adoh, nganggep tidak mungkin sapa man hadzal jam'a ing harmonisasi menika. Jadi pentakwilan seperti itu mesti enggak mungkin kayak gitu ya. Kalau orang merenungkan siaknya, gimana maksudnya itu lagi? Iki sik gak tepak sih anu kowe. Jadi takwilannya ini sik kurang pas sih. Nek ndelok teko apa namanya konteks jalur periwayatannya. Nah, terus kemudian dilanjutkan. Kala ngendika Imam Ibnu Hajar, waqat ajaba lan teman-teman wis jawab Ibnu Sabbawi sapa Imam Ibnu Sabbawi bi annahu kelawan sak temene sa'an lam yastaqirra ora tetep indahu ing dalam kersane Ibnu Mas'ud al-qat'u bidzalika apa memastikan bidzalika kelawan mengkono-mengkono klaim bahwa al-Mu'awwidzatain bukan bagian dari Al-Qur'an. Itu ndak konsisten gitu. Periwatannya, redaksinya, jalurnya ndak konsisten. Tsumma mongkonuli hasala sampun hasil al-ittifaqu apa kemufakatan ba'da dzalika sak sampunipun iku wa hasilu lan utawi hasilnya kesepakatan annahuma ing sak temene al-Mu'awwidzatain kana ta'ono apa al-Mu'awwidzatain mutawatirataini iku padha-padha mutawatir karone fi asrihi pada masanya tetapi lam tatawatara ora mutawatir apa al-Mu'awwidzatain indahu ing dalem kersane Ibnu Mas'ud. Itu sudah dijawab sudah. Memang kalau lihat dari redaksinya itu seolah-olah jadi kronologinya itu perlu ditata gitu. Kalau lihat kronologinya ini mesti nggak mungkin lagi nih, harmonisasi semacam itu. Ibnu Mas'ud ingkar itu yang dimaksud adalah ingkarul kitabah. Marun sik ditambahi maneh. Iku lagi tepak ditakwili kaya ngono, ditafsiri kaya ngono lagi tepak nek makna kitabullah ini dibatasi pada mushaf. Itu lagi tepat. Nek ana wong sing ngrenungno lebih adoh lagi, wah takwilan ngono ku sik kurang tepak sih. Akhirnya kemudian pakai periodisasi. Imam Ibnu Sabbah yang melakukan itu
Jadi kesepakatan itu terjadi setelah komentarnya Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud juga komentar kayak ngono, riwayatnya tetap ada seperti itu, tapi pasca itu sudah ada ittifaq gitu. Ada kesepakatan bahwa dua surat itu adalah mutawatir pada masa Ibnu Mas'ud. Pada masanya Ibnu Mas'ud itu mutawatir. Tetapi keduanya tidak mutawatir menurut Ibnu Mas'ud. Intah, selesai berkomentar. Dan ini bisa diterima karena sudah dijelaskan di awal. Di awal itu qiraah mutawatirah itu kan sudah ditetapkan bahwa dia harus wafaqal arabiyah, wafaqa ahadal masahif, terus kemudian sesuai dengan salah satu perawi, riwayatnya perawi gitu, meskipun ahad gitu, meskipun ahad. Dan itu di sana sudah dijelaskan. Mungkin kemutawatiran itu, derajat kemutawatiran itu miturut yang sana sudah mutawatir, tapi menurut yang sini belum mutawatir gitu. Jadi harmonisasi semacam ini itu sudah maklum lah, selesai. Artinya yang sudah ada sekarang ini sudah lolos itu semua, sudah lolos itu semua. Kalau kita mau nyari meragukan, bersikap skeptik, ya dipersilahkan menelusuri lagi seperti yang sudah ditelusuri oleh para ulama sampai mencapai titik yang ada di dalam Al-Quran dan Mushaf yang kita saksikan sekarang itu sudah mutawatir dan otentik, sudah jelas. Perkara perbedaan itu tidak mengurangi keotentikannya, itu sudah terbukukan semua. Qiraah sab'ah, qiraah asyarah sudah ada semua. Yang do'if berapa, yang syad apa, yang batil apa, sudah terkodifikasi semua. Sampai yang jadi seperti mushaf kita sekarang itu. Terus kemudian saya lanjutkan. Wa qala Ibnu Qutaibah lan sampun ngendika sapa Imam Ibnu Qutaibah fi Mushkilil Qur'an ing dalam kitab Mushkilul Quran. Dzanna ngendikan Imam Ibnu Qutaibah, saya ulangi lagi, intaha, selesai apa pernyataan-pernyataannya Imam Ibnu Hajar. Dari tadi ngutip Ibnu Hajar. Wa qala lan sampun ngendika Ibnu Qutaibah sapa Imam Ibnu Qutaibah fi Mushkilil Quran ing dalam kitab Mushkilul Quran, ngendikane dzanna sampun menduga Ibnu Mas'udin sapa Imam Ibnu Mas'ud annal muawwidataini ing sak temene al-falaq lan an-nas laisata iku ora ana sapa apa al-muawwidatain minal Qur'ani setengah saking Al-Qur'an li annahu krana sak temene Ibnu Abbas, keliru saya. Wa dzanna sampun nyangka, sampun menduga, sudah menduga sapa Ibnu Mas'ud annal muawwidataini ing sak temene al-falaq lan an-nas laisata iku ora ana apa al-falaq lan an-nas minal Qur'ani iku setengah saking Al-Qur'an. Dia menduga seperti itu li annahu krana sak temene Ibnu Mas'ud anra an-nabiyya iku ningali sapa Ibnu Mas'ud an-nabiyya ing Kanjeng Nabi yu'awwidhu iku memantrai atau bertawud sapa Kanjeng Nabi, memantrai sapa Kanjeng Nabi bihima kelawan al-muawwidzatain al-Hasan wal Husaina ing cucunya yang bernama Hasan Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Fa'aqama terus ngoten njejeki apa iku hasil penglihatan itu, apa iku hasil penglihatannya Ibnu Mas'ud terhadap fenomena Nabi memantrai Hasan Husain dengan menggunakan dua surat itu, njejeki ala dhonnihi ing atase dugaannya Ibnu Mas'ud, sehingga itu masuk ke dalam dugaannya bahwa berarti dua ini cuma ta'awudz saja, ini bukan Quran ini gitu, dugaan saja. Walanaqulu lan orang ngucap sapa kita innahu sak temen Ibnu Mas'ud asoba bener fidzalika ing dalem mengkono sapa Ibnu Mas'ud fidzalika ing dalem mengkono dugaane wa akhta'alan dadi salah al muhajiruna sapa para muhajirin wal ansor lan para ansor. Tapi atas dasar itu kita tidak mengatakan, katanya siapa ini namanya, Imam Ibnu Qutaibah, bahwa Ibnu Mas'ud yang benar, muhajirin sama ansor salah. Kita nggak mengatakan begitu. Terus kemudian qala ngendika sapa Imam Ibnu Qutaibah wa amma isqatuhu al-Fatihah min mushafihi wa amalan anapun utawi isqatuhu fenomena penggugurannya Ibnu Mas'ud al-Fatihah terhadap surat al-Fatihah min mushafi dari mushafnya Imam Ibnu Mas'ud falaisa maka iku ora ana apa isqat li dzannihi iku krana dugaannya Ibnu Mas'ud annaha ing sak temene al-Fatihah wal muawwidzatain laisat iku ora ana apa al-Fatihah minal Qur'ani setengah saking Al-Qur'an. Dilanjutkan saya menurut kata Ibah
fenomena atau peristiwa Ibnu Mas'ud menggugurkan atau menghapus Al-Fatihah dari mushafnya itu bukan karena Ibnu Mas'ud menduga bahwa Al-Fatihah bukan dari Al-Qur'an, bukan karena itu, ma'adzallah naudzubillah, walakinnahu, tetapi saat temene Ibnu Mas'ud dhahaba iku bermadhab sapa Ibnu Mas'ud ila annal Qur'ana ing saat temene Al-Qur'an iku innama kutiba angin pestine den tulis apa Al-Qur'an wa jumi'alan den kumpurna apa Al-Qur'an bainal lauhaini di antara dua lembaran, dua lauh, dua papan, makhofata syakki krono kuatir onok keraguan, wanisyani lan lupa, waziyadati lan tambahan, wanuksoni lan pengurangan, karena adanya kekhawatiran terjadi keraguan, dilupakan, ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Hanya itu madhabnya Ibnu Mas'ud berargumen seperti itu. Waro alan ningali sapa Ibnu Mas'ud annadzalika sak temene mengkunu dihapusnya surat Al-Fatihah, surat seperti tadi sudah saya sampaikan, Al-Fatihah dan Al-Mu'awwidhatain makmunun, itu aman, tidak ada syak, tidak ada nisyan, tidak ada ziyadah, tidak ada nukson pada surat Al-Fatihah dan Mu'awwidhatain. Fi suratil fi suratil hamdi, aman itu fi suratil hamdi ing dalam surat Al-Fatihah likisoriha krono cendek Al-Fatihah wa wujubi ta'allumiha lan wajib mempelajari Al-Fatihah ala kulli ahadin ing atase saben-saben wong. Jadi Ibnu Mas'ud bebas dari itu gitu loh. Makanya dihapus sama Ibnu Mas'ud, bukan karena ingkar, bukan karena dugaan bahwa Ibnu Mas'ud, bukan karena Ibnu Mas'ud menduga bahwa itu bukan dari Al-Qur'an, bukan karena itu semua itu. Tapi karena memang ditulis untuk tujuan supaya tidak diragukan, supaya tidak dilupakan, supaya tidak ditambah-tambahi, supaya tidak dikurangi. Sementara Al-Fatihah, Al-Mu'awwidhatain terbebas dari dugaan-dugaan itu atau kemungkinan-kemungkinan itu, terbebas dari kemungkinan-kemungkinan diragukan, dilupakan, ditambah-tambahi atau dikurangi. Qultu ngucap sapa ingsun Asyuti dhewe, wa isqatu Al-Fatihah min mushafihi, lan utawi pengguguran surat Al-Fatihah yang iskotu gugurnone Ibnu Mas'ud Al-Fatihah ing Al-Fatihah min mushafihi saking mushaf Ibnu Mas'ud iku akhraja sampun mentakhrij ing niku iskot sapa Abu Ubaidin, Imam Abu Ubaid bisa nanti sahihin kelawan sanad kang sahih kama kaya dene keterangan takoddama kamus kepungkur apa ma fi awailin nau'it tasi'a asyara, di bagian-bagian awal an-nau'it tasi'a asyara, macam yang ke-19. Jadi sudah disampaikan di Tartibus Suwar kalau tidak keliru itu ya, sama pembahasan sangat tentang mushaf. Nggih, kira-kira itu dulu. Ono kurange nyuwun sepuro, ono salah ya nyuwun sepuro, nek kecepatan ya nyuwun sepuro, sampean bolak-baleni dhewe ya. Terlihat terburu-buru saya. Nah ndak ngejar apa-apa sih sebenarnya. Ya suwun sing akeh, matur nuwun sing akeh, sepuraku sing akeh, muga-muga dilancarne sekabehane. Muga-muga tetap Gusti Allah kersa maringi kasih sayang lan rahmate hidayah taufike nang kula sampeyan kabeh. Wis ngapura sing akeh, matur nuwun sing akeh. At-tambihu tsani wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.